Ya, halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada semua yang telah menyempatkan waktunya untuk melihat presentasi saya kali ini. Ya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum mulai presentasi, kita kenalan dulu aja. Perkenalkan dulu, nama saya Sabto Bagus Pamungkas. Saya kuliah di Universitas Said Surakarta di Fakultas Sains, Teknologi, dan Kesehatan. Saya mengambil program studi teknik industri. Selain berkuliah, saya juga bekerja di salah satu perusahaan di Solo. Jadi saya masuk termasuk mahasiswa dengan kelas karyawan. Oke, saya rasa sudah cukup saya memperkenalkan diri. Sekarang kita akan mulai ke pokok pembahasan, yaitu tentang video. Jadi video ini saya buat nantinya guna untuk memenuhi tugas akhir semester untuk mata kuliah kalkulus. Semoga apa yang nanti akan saya presentasikan dapat dengan mudah dipahami dan mungkin bisa menjadi salah satu referensi di kemudian hari. Ya, nggak perlu lama-lama, maka kita akan saksikan, kita akan lihat presentasi saya berikut ini. Kontinuitas fungsi. Dalam matematika dan sains, kita memakai continue untuk menyatakan suatu proses yang berkelanjutan tanpa perubahan yang mendadak. Nyatanya, pengalaman kita mengarahkan kita untuk menganggap ini sebagai fitur mendasar dari banyak proses alami, bahwa gagasan inilah yang berkenaan dengan fungsi yang sekarang ingin dibuat secara presisi. Dalam 3 grafik yang diperlihatkan dalam gambar 1, ini gambar yang next slide nanti. Ini hanya grafik ketiga yang memperlihatkan kontinuitas di C. Dalam 2 grafik yang pertama, lim X menuju C, fungsi X tidak ada. Atau ada tetapi tidak sama dengan fungsi C. Hanya dalam grafik ketiga, lim X menuju C, fungsi X sama dengan fungsi C. Nah, ini gambar yang tadi kita maksud gambar 1. Jadi di situ limit X menuju C, fungsi X tidak ada, dan gambar kedua lim X menuju C, FC ada, tetapi lim di gambar ketiganya lim X menuju C, fungsi X sama dengan FC. Ya, jadi gambar 1 di bawah ini adalah definisi formalnya. Definisi kontinuitas di satu titik, misalkan F terdefinisi pada suatu interval terbuka yang mengandung C, kita katakan bahwa F continue di C jika limit X menuju C, Fx sama dengan Fc. Ya, di situ ada mesin discontinue, contohnya adalah mesin discontinue pada mesin perangko yang tahun 2005 menarik biaya $0,37 untuk surat sebesar 1 on, tetapi $0,6 untuk surat seberat sedikit melebihi 1 ons. Dengan definisi ini, kita bermaksud mensyaratkan 3 hal. Limit X menuju C, fungsi X tidak ada. Limit X menuju C, fungsi C ada, yakni C berada dalam daerah asal F. Dan limit X menuju C, fungsi X sama dengan fungsi C. Sini, jika salah satu dari ketiga ini tak terpenuhi, maka F discontinue di C. Jadi, fungsi yang diwakili oleh grafik pertama dan kedua tadi continue di C, tetapi continue di titik-titik lain dari daerah definisinya. Misalkan Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 4 per X dikurangi 2, X tidak sama dengan 2. Bagaimana seharusnya F didefinisikan di X sama dengan 2
agar continue di titik itu, ya kita akan melihat jawabannya seperti ini. Jadi limit X menuju 2, X kuadrat dikurangi 4 per X dikurangi 2 sama dengan limit X menuju 2 itu X dikurangi 2 kali X ditambah 2 per X dikurangi 2 sama dengan limit X menuju 2, X plus 2 sama dengan 4. Karena itu kita definisikan F2 sama dengan 4. Grafik dari fungsi yang dihasilkan diperlihatkan dalam gambar 2. Jadi di samping kiri itu ya gambar 2. Kenyataannya kita lihat bahwa Fx sama dengan X plus 2 untuk semua X. Ya. Di titik discontinue C disebut dapat dipindahkan jika fungsi dapat didefinisikan atau didefinisikan ulang pada C, sehingga membuat fungsi continue. Jika tidak, suatu titik diskontinuitas disebut tak dapat dipindahkan. Fungsi F dalam contoh 1 mempunyai discontinue dapat dipindahkan pada 2, karena kita dapat mendefinisikan F2 sama dengan 4, dan fungsi akan continue di sana. Kontinuitas fungsi yang dikenal. Kebanyakan besar fungsi yang akan kita jumpai dalam buku ini adalah 1. Continue di mana-mana, atau 2. Continue di mana-mana kecuali di beberapa titik. Khususnya teorema 1.3b mengimplikasikan hasil tersebut. Ini teorema A. Kontinuitas fungsi polinomial dan rasional. Fungsi polinomial kontinu di setiap bilangan real C. Fungsi rasional kontinu di setiap bilangan real C dalam daerah asalnya, yaitu kecuali di mana penyebutnya 0. Ingat kembali nilai mutlak Fx sama dengan X. Grafiknya diperlihatkan dalam gambar 3, yaitu di atas, yang di bawah angka 4 ya, di atas Fx sama dengan X. Untuk X kurang dari 0, Fx sama dengan minus X adalah polinomial. Untuk X lebih besar dari 0, Fx sama dengan X adalah polinomial lain. Jadi menurut teorema A, X continue di semua bilangan yang berlainan dengan 0. Tetapi, ya di sini limit X menuju 0, 0 sama dengan 0, sama dengan 0. Karena itu X juga continue di 0. Dia continue di mana-mana. Menurut teorema limit utama, jadi teorema 1.3a, limit X menuju C, ini akar dari X, N sama dengan N akar dari limit X menuju C, X sama dengan akar C. Asalkan C lebih besar dari 0 ketika N genap, ini berarti bahwa Fx sama dengan N akar X, continue di setiap titik di mana pembicaraan tentang kontinuitas masuk akal. Khususnya A, fungsi X sama dengan akar dari X. Continue di setiap bilangan real C lebih besar dari 0, yaitu gambar 4. Kita ringkaskan. Teorema B, kontinuitas fungsi nilai mutlak dan nilai akar ke N. Fungsi nilai mutlak adalah continue di setiap bilangan real C. Jika N ganjil, fungsi akar ke N continue di setiap bilangan real C. Jika N genap, fungsi akar ke N continue di setiap bilangan real positif C. Kontinuitas di dalam operasi fungsi. Apakah operasi-operasi yang baku memelihara kontinuitas? Ya, sesuai dengan teorema berikutnya, di dalamnya F dan G adalah fungsi, K adalah konstanta, dan N adalah bilangan bulat positif. Teorema C, kontinuitas di dalam operasi fungsi. Jika F dan G kontinu di C,
Maka demikian juga KF, F plus G, F min G, F kali G, F per G. Asalkan GC sama dengan 0. BFN sama dengan N akar dari F. Asalkan FC lebih besar dari 0 jika N genap. Bukti semua hasil ini merupakan akibat mudah dari fakta-fakta yang berpadanan untuk limit-limit dari teorema 1.3a. Misalnya, teorema tersebut dikombinasikan dengan kenyataan bahwa F dan G kontinu di C, memberikan limit X menuju C fungsi X, GC sama dengan limit X menuju C, Fx sama dengan limit X menuju C, Gx sama dengan Fx kali GC. Ini adalah persis apa yang dimaksud dengan menyatakan bahwa F kali G kontinu di C. Contoh 1. Pada bilangan-bilangan berapa saja Fx sama dengan 3x dikurangi x kuadrat dibagi akar x ditambah 3 akar x. Continue. Ya, ini penyelesaiannya. Kita tidak perlu memandang bilangan-bilangan tak positif. Karena F tak didefinisikan di bilangan-bilangan yang demikian. Untuk sebarang bilangan positif-positif, fungsi-fungsi akar x, 3 akar x, x, dan x kuadrat, semuanya kontinu. Kita lihat teorema A dan B. Menyusul dari teorema C bahwa 3x, 3x minus x kuadrat, akar x plus 3 akar x, dan akhirnya 3x minus x pangkat 2 per akar x ditambah 3 akar x adalah kontinu di setiap bilangan positif. Kontinuitas fungsi trigonometri menyusul dari teorema C dan dari teorema 1.4a. Teorema D, kontinuitas fungsi-fungsi trigonometri. Fungsi sinus dan kosinus kontinu di setiap bilangan real C. Fungsi tan X, cos X, sec X, dan ces X kontinu di setiap bilangan real C dalam daerah asalnya. Bukti teorema 1.4a menyatakan bahwa setiap bilangan real C di daerah asal fungsi lim X C sin X sama dengan sin C dan lim X menuju C cos X sama dengan cos C dan seterusnya. Untuk semua 6 fungsi trigonometri, ini adalah tepat persyaratan yang diperlukan untuk fungsi-fungsi ini agar kontinu pada setiap bilangan real di daerah asalnya masing-masing. Contoh ketiga, tentukan semua titik diskontinuitas dari Fx sama dengan sin X per X 1 dikurangi X kali X tidak sama dengan 0,1. Klasifikasikan masing-masing titik diskontinu sebagai dapat dipindahkan atau tidak dapat dipindahkan. Ya, ini penyelesaiannya. Menurut teorema D, pembilang kontinu pada setiap bilangan real, penyebut juga kontinu pada setiap bilangan real. Tetapi X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Penyebut adalah 0. Jadi menurut teorema C, F kontinu pada setiap bilangan real kecuali X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Karena limit X menuju kosong, sin X per X 1 dikurangi X sama dengan lim X menuju 0, sin X per X kali lim X menuju 0, 1 per 1 dikurangi X. Sama dengan 1 kali 1, sama dengan 1. Kita dapat mendefinisikan F0 sama dengan 1, dan fungsi kontinu di sana jadi X sama dengan 0 adalah diskontinu dapat dipindahkan. Lim X menuju 1 plus sin X per X 1 kurangi X sama dengan tak terhingga, minus tak terhingga ya. Dan lim X menuju 1 min, sin X per X 1 dikurangi X sama dengan tak terhingga.
Terdapat operasi fungsi lain yang akan sangat penting dalam pekerjaan nantinya, yakni komposisi. Operasi ini juga mempertahankan kontinuitas grafik Y sama dengan Fx. Diperlihatkan dalam gambar 5 samping kiri ini. Teorema nilai antara juga dapat memberikan beberapa hasil yang mengejutkan. Contoh 9. Gunakan teorema nilai antara untuk memperlihatkan bahwa pada cincin kabel melingkar selalu terdapat dua titik berseberangan satu sama lain dengan suhu sama. Ya, ini penyelesaiannya gambar 12 ada di sebelah kiri ya. Penyelesaiannya pilih koordinat untuk persoalan ini sehingga pusat cincin adalah titik asal. Dan misalkan R adalah jari-jari cincin, ya ini lihat gambar gambar 12 yaitu definisikan T X Y adalah suhu di titik X Y. Tinjau garis tengah lingkaran itu yang membuat sudut kosong dengan sumbu X dan definisikan F0 adalah berupa selisih suhu antara titik-titik yang membuat sudut sebesar 0 dan 0 tambah pi, yakni F0 sama dengan T kali R cos 0, R sin 0 minus T R cos 0. Dengan definisi ini, F0 sama dengan T R0 dikurangi T minus R0. Fp sama dengan T minus R0 minus T kali R0 sama dengan minus T R0 minus T minus R0 sama dengan minus F0. Jadi F0 dan Fp keduanya 0. Atau satu positif dan yang lainnya negatif. Jika keduanya 0, maka kita telah menemukan dua titik yang diminta. Jika tidak, kita dapat merupakan teorema nilai antara. Dengan menganggap bahwa suhu berubah secara kontinu, kita simpulkan bahwa terdapat sebuah C antara 0 dan pi. Sedemikian rupa sehingga Fc sama dengan 0. Jadi untuk dua titik pada sudut C dan C plus pi, suhu adalah sama. Dalam matematika, kontinuitas adalah rancangan yang merujuk pada sifat suatu fungsi, di mana bisa ditarik garis kontinu tanpa ada jeda atau putus-putus. Dalam hal ini, fungsi kontinu memiliki sifat bahwa setiap perubahan yang terjadi pada nilai inputnya akan menghasilkan perubahan yang sebanding pada nilai outputnya. Demikian presentasi dari saya. Presentasi ini yang diambil dari bab 1.6, kontinuitas fungsi. Ya, ini terjemahan dari buku kalkulus yang ditulis oleh Dal Farber, Edwin J. Purcell, dan Stephen E. Rickdown. Sekian dan terima kasih. Ya teman-teman, itulah tadi materi dari kalkulus yang dapat saya presentasikan. Dengan mempelajari kalkulus, kita akan lebih mudah dalam melakukan perhitungan dan analisis. Ya. Apalagi kita yang sedang belajar di jurusan teknik, akan banyak sekali menggunakan rumus-rumus kalkulus ini. Saya ada beberapa tips belajar kalkulus yang mungkin bisa dijadikan referensi buat teman-teman yang juga saya pakai sendiri. Yang pertama itu kita buat kumpulan rumus ya. Jadi setelah kita mengerjakan soal, kita bisa mencatat rumusnya yang kita gunakan. Dengan ini kita bisa tahu rumus apa saja yang sering digunakan. Kemudian yang kedua, belajar materi yang belum dibahas. Jadi sebelum kita belajar dengan dosen kita, mungkin kita di rumah itu belajar dulu, membaca-baca lah. Walaupun kita tidak paham, maka minimal kita sudah memiliki bekal dasar. Jadi nanti waktu diterangkan kita akan tahu, oh ternyata seperti ini ya, seperti itu. Yang ketiga, cari pembahasan di internet ya. Apabila kesulitan mengerjakan soal, kita coba cari pembahasannya di internet. Jadi
internet itu terbuka, semuanya ada, jadi kita bisa belajar dari situ. Kemudian yang keempat, mengerjakan soal yang sudah dikerjakan, jadi kita mengulang lagi, mengerjakan soal lagi. Apabila kita sudah menyelesaikan seluruh soal, coba ulangi lagi mengerjakan soal yang sama. Jadi mungkin saja kita lupa cara menyelesaikannya, itulah cara terbaik menaklukkan soal-soal gagal. Jadi kita ingat, ini sudah saya kerjakan pakai rumus yang ini, seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang paling penting menurut saya itu sering latihan soal. Jadi kita sering latihan soal. Kalau kita tidak diberikan soal dari dosen, mungkin kita bisa mencari soal-soal itu di internet juga, karena akan lebih banyak soal-soal yang di internet juga. Nanti di situ ada pembahasannya, bagaimana penyelesaiannya juga. Ya, jadi itu beberapa tips yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat dalam mempelajari kalkulus. Belajar kalkulus mudah bukan? Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.